kalian berada. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yulia, adik-adik bisa panggil saya Kak Yulia. Sebelum next video, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi bisnis pada bab kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Terus simak videonya ya, pahami dengan seksama. Check it out. Kebutuhan, kelangkaan, dan sumber daya. 3 kata tajuk materi kali ini. Sebagai makhluk sosial, kita memang tidak luput dari memanfaatkan sumber daya yang ada, melengkapi kekurangan kebutuhan kita sebagai manusia dengan sumber daya yang ada. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan tersebut terlalu over dan menimbulkan kelangkaan. Apa itu? Kelangkaan sendiri biasa disebut dengan scarcity, suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya yang ada untuk memuaskan kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sumber daya alam adalah sumber sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sumber daya di sini ada berbagai macam, ada sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelangkaan sumber daya ialah kondisi di mana kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memuaskan kebutuhan manusia yang tak terbatas, sehingga sumber daya ini menjadi sedikit dan langka. Apa sih Kak kebutuhan manusia itu? Apa perbedaan dari keinginan? Kita jabarkan ya. Yang pertama adalah kebutuhan atau needs. Adalah keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan seperti barang dan jasa. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari, contohnya seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Karena makan dan minum ini sebuah keharusan agar kehidupan manusia bisa berlangsung lebih lama. Kalau tidak, kita akan kelaparan, dan kalau kelaparan kita akan meninggal. Yang kedua adalah keinginan atau wants, adalah tambahan yang berasal dari kebutuhan sebelumnya yang bersifat tidak wajib di mana porsinya lebih terhadap segala sesuatu yang dianggap kurang saat kebutuhan pokok udah terpenuhi. Contohnya ini ngemil. Nah, di sini pasti adik-adik suka ngemil ya. Nah, itu adalah sebuah keinginan kita di saat kita sudah makan tetapi mulut kita ingin makan sesuatu, yaitu makanan ringan seperti keripik, minuman es boba, dan lain sebagainya, agar kita saat mengerjakan tugas lebih bersemangat saat ditemani oleh makanan ringan. Kenapa sih Kak timbul kelangkaan? Perbedaan balancing antara kebutuhan dan sumber daya memiliki kapasitas yang berbeda. Seperti gambar tersebut, pertama, manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang beraneka ragam. Kedua, memiliki kebutuhan dan keinginan yang terus-menerus dan banyak atau gak ada puasnya. Jadi, bisa dikatakan kebutuhan manusia ini disebut tidak terbatas untuk poin yang ketiga. Lain lagi dengan sumber dayanya, kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan juga banyak membuat sumber daya alamnya terus terambil, tergali, jadi sumber daya tersebut menjadi terbatas karena tidak adanya pengolahan yang benar. Seperti contohnya, manusia menebang pohon untuk dijadikan rumah. Nah, manusia tersebut membuat rumah dalam jumlah banyak, jadi sumber dayanya menjadi terkuras dan menjadi terbatas karena diambil terus-menerus. Maka adanya program reboisasi terus digalakkan agar tidak adanya kelangkaan pada kayu. Sumber daya alam disebut juga sebagai faktor produksi. Kenapa demikian, Kak? Karena sumber daya alam adalah penunjang pemenuhan kebutuhan manusia agar terus tercukupi dan terpenuhi. Misal beras. Beras pada awalnya adalah padi. Pak Tani menanam padi agar manusia bisa makan, di mana dari padi menuju beras dan kepada kita menjadi nasi. Halo, perkenalkan nama saya Latifatul Rohmania, biasa dipanggil Ella.
Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Kak Yulia, yaitu unsur-unsur sumber daya. Apa saja sih unsur-unsur sumber daya itu? Unsur-unsur sumber daya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alam, yang kedua manusia, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kewirausahaan. Nah, unsur-unsur sumber daya yang dari alam itu contohnya dari hutan. Hutan bisa menghasilkan kayu. Kayu tersebut bisa kita manfaatkan untuk salah satunya membuat rumah. Lalu kita bisa juga memanfaatkan untuk membuat meja, untuk membuat kursi, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu yang berasal dari laut. Salah satunya itu ikan. Kita bisa memanfaatkan ikan untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manusia. Manusia sebagai tenaga kerja atau labor itu untuk kualitas pendidikan, keahlian, penguasaan teknologi, ataupun kekuatan fisik. Jadi, manusia itu bisa memberikan kita keahlian ataupun pendidikan. Contohnya sendiri yaitu guru. Guru bisa memberi kita tentang pengetahuan, banyak pengetahuan. Jadi, apabila kita tidak memiliki pengetahuan, dengan guru menyampaikan pengetahuan yang telah dimiliki, maka kita akan mengetahuinya yang semulanya kita tidak mengetahui. Nah, yang ketiga yaitu ada modal atau kapital. Modal atau kapital itu juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada wujud. Wujud itu bisa berupa dana, meliputi uang dan barang. Yang kedua yaitu ada sifat. Sifat itu bagaimana modal itu dipakai. Jadi bisa modal itu bisa kita pakai untuk pendidikan, untuk kita bayar biaya pendidikan, bisa untuk keahlian, kita ikut tes, bisa untuk membeli barang, membeli mobil ataupun sepeda ataupun handphone ataupun alat pemenuh kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga itu ada subjek, siapa yang memiliki. Bisa dari modal masyarakat seperti itu. Nah, yang ketiga ada sumber, dari mana modal itu bersumber. Bisa dari milik sendiri ataupun orang lain. Contohnya yang pribadi yaitu bisa berupa saham, bisa berupa tabungan. Nah, sedangkan yang bersumber dari milik orang lain yaitu bisa pinjaman yang berupa kredit ataupun hutang. Nah, selanjutnya ada entrepreneurship ataupun kewirausahaan. Kewirausahaan itu berupa keahlian pengusaha dalam menggabungkan faktor-faktor produksi dan kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Nah, contohnya seperti tadi yang telah kita bahas, hutan menghasilkan kayu untuk membangun rumah ataupun membuat meja, membuat kursi. Nah, jadi dengan adanya kewirausahaan tersebut, maka bisa menghasilkan suatu barang, yaitu bisa berupa meja ataupun kursi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ketika kita telah menggunakan sumber daya alam, maka akan mengalami kelangkaan. Lalu, apa sih penyebab kelangkaan itu? Yang pertama yaitu penyebab kelangkaan bisa dari bencana alam. Bencana alam tersebut bisa membuat sumber daya alam kita itu akan semakin habis. Nah, yang kedua yaitu perang, sama seperti halnya dengan bencana alam. Yang ketiga ada keterbatasan kemampuan manusia. Keterbatasan kemampuan manusia yaitu maksudnya manusia itu tidak mempunyai keterbatasan untuk mengolahnya kembali. Nah, yang selanjutnya ada banyaknya sumber daya yang rusak karena ulah manusia. Lalu ada kebutuhan yang tidak terbatas. Kita sendiri kan memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Contohnya ketika kita telah membeli handphone nih, kita membeli handphone. Nah, lalu kita masih mempunyai kebutuhan lain. Kita butuh laptop untuk kita belajar. Jadi kebutuhan manusia itu bisa terulang. Kebutuhan manusia itu susah untuk puas. Jadinya tingkat kepuasan manusia itu sangatlah tinggi. Selanjutnya yaitu ada jumlah benda pemuas kebutuhan yang disediakan oleh alam terbatas. Contohnya seperti ikan. Nah, ikan kita tidak bisa mengolah ikan sendiri. Jadinya alam itu menyediakannya secara terbatas. Apabila kita konsumsi setiap hari, maka akan mengalami kelangkaan. Ya, lalu
Bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan tersebut? Nah, di setiap penyebab pasti ada cara mengatasinya ya. Yang pertama yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Nah, jadi apabila kita membutuhkan sumber daya tersebut, kita boleh nih memakainya. Tapi apabila kita tidak terlalu penting menggunakan sumber daya tersebut, kita tidak boleh berlebihan agar tidak menyebabkan kelangkaan. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi dalam proses produksi. Jadi kita bisa menggunakan teknologi untuk memproduksi suatu barang. Ya, yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita tidak boleh seperti halnya yang penyebab sumber daya alam langka yang tadi karena ulah manusia. Ulah manusia itu akan menyebabkan ulah manusia akan menyebabkan sumber daya menjadi langka. Jadi kita harus menjaga kelestariannya. Lalu yang selanjutnya selanjutnya apabila ada kelangkaan, maka ada latar belakang nih kenapa kelangkaan, ada latar belakang kenapa penyebab kelangkaan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya penyebab dari kelangkaan itu apa. Salah satunya yaitu kebutuhan manusia. Mengapa sih kebutuhan manusia itu menyebabkan kelangkaan? Apa sih kebutuhan manusia itu? Jadi, kebutuhan manusia yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan oleh manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani dan jasmani. Contohnya dari kepuasan jasmani yaitu ketika kita lapar, maka yang kita butuhkan adalah makanan agar kita kenyang. Seumpamanya kita makan nasi nih, kita butuh lauk yaitu bisa berupa ikan. Maka apabila kita memanfaatkan ikan terus-menerus, nah jadi ikan tersebut akan mengalami kelangkaan, begitu juga seterusnya. Nah, contohnya dari kebutuhan rohani yaitu apabila kita diberi tugas oleh seorang guru, banyak nih tugasnya, stres nanti lama-lama di rumah gimana sih? Nah, jadi kita itu butuh hiburan agar diri kita itu tidak stres gitu. Nah, lalu apa sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia tersebut? Nah, simak terus ya videonya. Oke, berikutnya yaitu jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Pengelompokan menurut intensitasnya ini didasarkan atas kepentingan mendesak atau tidaknya suatu kebutuhan. Terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kalau primer yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk bertahan hidup, atau biasa kita sebut dengan kebutuhan pokok. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Kalau kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang akan timbul bersamaan dengan adanya perkembangan dan meningkatnya tingkatan peradaban manusia. Contohnya televisi, sepatu, tas, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang bersifat kesenangan atau barang mewah dan dapat meningkatkan status sosial seseorang jika memiliki kebutuhan tersier ini. Contohnya mobil mewah, perhiasan, kapal pesiar, villa, dan lain-lain. Menurut sifat didasarkan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan terhadap jasmani atau rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau fisik seseorang. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan manusia karena tuntutannya sebagai makhluk hidup. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang dipenuhi dengan sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak nyata, atau juga bisa disebut dengan kebutuhan spiritual atau kejiwaan. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka akan dirasakan adanya kepuasan batin. Contohnya agama, perhatian, mendengarkan wejangan, dan pendidikan. Menurut waktu, kalau di ekonomi itu ada dua waktu ya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya makan saat lapar, minum obat pada saat sakit. Ya, itu kan harus dipenuhi sekarang juga. Yang kedua yaitu kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dalam jangka waktu yang akan datang. Contohnya asuransi di hari tua, menabung, pensi, kita ingin berpergian ke wisata, dan lain-lain. Menurut subjek yaitu kebutuhan yang dibedakan menurut pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau individu ya berarti diri sendiri. Kebutuhan kelompok atau kolektif yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh orang banyak atau kepentingan umum.
Contohnya pasar, jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Faktor yang memengaruhi kebutuhan. Dalam faktanya, setiap individu ataupun kelompok kebutuhannya itu beragam, pasti berbeda-beda. Ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, keadaan alam atau tempat. Keadaan alam mengakibatkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang tinggal di daerah kutub membutuhkan pakaian tebal untuk menahan hawa dingin. Lain halnya dengan orang yang tinggal di daerah tropis, cukup memakai pakaian yang tipis. Oleh karena itu, tampak di sini bahwa keadaan alam dapat mendorong manusia untuk menginginkan barang-barang yang sesuai dengan kondisi alam di tempat yang bersangkutan. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Ajaran agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya, penganut agama Islam dilarang makan babi, sedangkan penganut agama Hindu dilarang makan sapi. Adat istiadat. Adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat sangat memengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Alasannya, suatu adat atau tradisi akan memengaruhi baik perilaku maupun tujuan hidup masyarakat setempat. Akibatnya, tradisi yang berbeda menimbulkan kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya, upacara perkawinan pasti beda antara Jawa dengan Sumatera. Ketika adat istiadat itu berbeda, maka kebutuhannya berbeda-beda pula. Yang keempat yaitu tingkat peradaban. Makin tinggi peradaban masyarakat, makin banyak kebutuhan yang ingin dipenuhi. Berikutnya skala prioritas. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya agar kepuasan kita maksimum? Salah satunya yaitu dengan skala prioritas. Skala prioritas adalah menetapkan kebutuhan yang dianggap penting dan harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan yang dianggap kurang begitu penting. Lalu bagaimana sih kita menyusun skala prioritas tersebut? Oke, yang pertama, prioritas yang pertama itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekarang, dan kebutuhan jasmani. Itu harus didahulukan. Terus kalau kita sudah memenuhi kebutuhan prioritas yang utama tadi, kita bisa melanjutkan dengan prioritas kedua. Prioritas kedua yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan masa yang akan datang, terus kebutuhan rohani. Terus kalau sudah itu semua, kita baru ke prioritas yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Perkenalkan, nama saya Siti Sanelia Irawan. Saya biasa dipanggil Ira. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu alat pemuas kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan berarti sesuatu barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara garis besar, alat pemenuhan kebutuhan terdiri dari barang atau jasa. Yang pertama, barang berarti yaitu wujudnya nyata. Contohnya seperti pisang, komputer, baju, dan lain-lain. Yang kedua, jasa. Jasa menjelaskan tentang wujud yang tidak nyata. Contohnya seperti penjahit, bengkel, salon, dan lain-lain. Alat pemenuhan kebutuhan dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, menurut kelangkaan. Menurut kelangkaannya, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, benda ekonomi untuk memperoleh diperlukan biaya atau pengorbanannya. Ada 2 macam. Yang disediakan oleh alam, yaitu tanah, mineral, barang tambang, hewan, tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi. Yang dihasilkan atau diproduksi oleh manusia yaitu ada yang berwujud, yaitu benda. Ada yang tidak berwujud, yaitu jasa. Dan yang kedua, benda bebas. Benda bebas adalah benda yang untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya dan pengorbanannya. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, angin, dan batu. Pada kondisi ini, tertentu benda bebas ini bisa berubah menjadi benda ekonomi. Dan yang ketiga, benda ilit adalah
benda yang jumlahnya tidak terbatas sehingga mengakibatkan bencana bagi kelangsungan hidup manusia. Contohnya, air menjadi air bah atau limbah cair. Yang kedua, angin menjadi badai. Dan yang ketiga, tanah menjadi longsor. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait dari kakak-kakak sebelumnya. Jadi, menurut hubungannya dengan barang lain, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu barang substitusi atau barang pengganti. Jadi, fungsi dari barang ini bisa digantikan dengan barang yang lain. Contohnya, banyak anak muda zaman sekarang yang terlalu sering nongkrong-nongkrong di coffee shop nih. Nah, suatu saat coffee shopnya tutup. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, kita bisa menggantikan kopi itu dengan kan sama-sama memiliki fungsi sebagai pelepas dahaga. Lalu yang kedua ada barang komplementer atau barang pelengkap. Jadi suatu barang tidak ada nilainya jika tidak dipakai bersamaan dengan barang ini. Lalu contohnya barang komplementer yaitu ketika kalian mengenakan kaos kaki tanpa disampingi dengan sepatu, maka akan terasa aneh jika kalian hanya memakai kaos kaki saja. Lalu selanjutnya, menurut tujuan penggunaannya, alat pemuas kebutuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu barang produksi. Jadi barang ini memang memiliki tujuan untuk diproduksi kembali atau diolah kembali menjadi barang yang baru atau dengan kemasan yang berbeda. Contohnya, ketika kalian membeli tepung terigu, lalu kalian dapat mengolahnya kembali menjadi kue, lalu dijual di pasaran dan kalian akan mendapat keuntungan. Yang kedua yaitu barang konsumsi. Jadi tujuan barang ini memang untuk dikonsumsi atau dihabiskan nilai gunanya atau manfaatnya. Contohnya seperti ketika kalian membeli roti, kalian pasti akan menghabiskannya dan kalian akan merasakan kepuasannya sendiri, yaitu merasa kenyang. Lalu selanjutnya, menurut wujudnya, alat pemuas kebutuhan ini juga dibagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu barang nyata atau barang konkret. Jadi, barang nyata atau barang konkret ini bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan dengan panca indera kita, bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, contohnya ketika kalian membeli makanan atau minuman, pasti kalian bisa melihat bentuknya seperti apa, terus mereknya apa, rasanya bagaimana. Nah, itu adalah contoh dari barang nyata atau barang konkret. Lalu yang kedua ada barang tak berwujud atau barang abstrak. Barang tak berwujud atau barang abstrak ini berupa jasa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, di sini contohnya yaitu guru sebagai tenaga kerja pendidik. Jadi guru termasuk jasa ya. Kita tidak tahu apa yang dibawa oleh guru, tapi kita bisa merasakan manfaatnya, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat bagi kita. Lalu yang terakhir nih, menurut sifatnya, alat pemuas kebutuhan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu benda yang bisa bergerak. Jadi benda ini bisa kita bawa kemana saja, bisa kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti yang kalian pegang ini nih, HP, laptop, bisa kita bawa kemana-mana saja kan. Nah, ini kebalikan dari yang kedua, yaitu benda yang tidak dapat bergerak. Jadi benda ini tidak bisa kita bawa kemana-mana, kita tidak bisa kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain karena masanya yang memang tidak memungkinkan. Contohnya seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Bagaimana nih? Udah paham kan apa itu kelangkaan, apa itu kebutuhan, dan apa penyebab serta dampak yang ditimbulkan? Tentu mudah mengenali perbedaannya. Jadi, kita sebagai manusia yang bijak perlu memanfaatkan sumber daya yang ada harus dengan bijak juga, mengimbangi dengan pengolahan kembali agar terhindar dari adanya kelangkaan. Ingat, ambil secukupnya dan prioritaskan kebutuhannya.
Sekian dari saya dan rekan-rekan saya, semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.